Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Hukum yang hidup berlaku di Indonesia, yang itu yang akan kita bahas, kan gitu. Jadi berbagai macam bidang hukum, ranah-ranah hukum yang hidup berlaku diakui di Indonesia akan kita bahas. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah hukum Islam. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di mata kuliah pengantar, maka semua bidang-bidang ini saya hanya akan menyampaikan pengantarnya. Lalu kelas ini dibagi secara dua, di kelas ini dan di OPL, maka saudara hanya bisa memahami lengkapnya jika memenuhi keduanya. Bagi yang belum join OPL, maka saat ini silahkan dibuka dan join. Saya buka di hari ini. Maka yang belum join, buka dan ikut hari ini, ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang hukum Islam. Pak, saya bukan beragama Islam. Pak, kami bukan di prodi hukum Islam, Pak. Kami prodinya adalah prodi hukum umum, Pak. Itu pertanyaan yang biasanya banyak disampaikan. Akan saya jawab lebih detail nanti, ya. Namun saya sampaikan bahwa nanti di prodi hukum ini, saudara agama apapun akan ketemu mata kuliah hukum Islam. Kalau tidak di semester 2, di semester 3. Seingat saya semester 3. Ya, agama apapun itu. Ada yang non-muslim di sini? Ada? Tidak beragama satu. Ada lagi tidak beragama Islam? Ada? 2. Ya. Oke. Agama apapun saudara akan menjalani mata kuliah hukum Islam. Apakah cuma itu? Tidak. Ada 4 mata kuliah yang berkaitan dengan hukum Islam di prodi ini. Itu salah satu ciri khas dari prodi hukum di UMKT. Prodi hukum, tapi ada nilai plus di nilai hukum Islam. Mata kuliah hukum Islam. Lalu yang kedua, mata kuliah hukum acara dan peradilan agama. Ngapain, Mbak? Jam berapa sekarang, Mbak? Jamu? Di HP? Di HP dibuka. Baik-baik. Nah, udah lewat? Nah, silakan keluar. Ya. Oke, saya sambung aja. Di mata kuliah ini ada 4, yaitu hukum Islam. 1 hukum Islam, yang kedua hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama nanti digabung dengan hukum acara perdata umum. Jadi dia akan 2 gabungan itu. Itu adalah hukum formil untuk hukum Islam. Oke. Lalu yang ketiga, saudara akan ketemu mata kuliah usul fikih. Oke. Yang keempat, saudara nanti akan ketemu dengan mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Jadi mata kuliah 4 itu. Pertanyaannya, Pak, kan nggak semuanya Muslim, Pak. Kenapa kita belajar ini? Oke. Nanti akan terjawab. Ini ada 5 buah buku referensi, silahkan dibaca. Bagi yang mau, enggak ya sudahlah. Saya paksa juga paling nggak dibaca. Pertamanya ada buku Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. Ini ada dosen pembimbing S2 saya dan pengujinya saya waktu di Gajah Mada. Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia. Ini ada buku dari UI, Prof. Daud Ali. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Ada Pak Mardani, Dr. Mardani, ini bukunya banyak sekali.
Hukum Islam pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia. Ya, ada juga Pak Jainuddin Ali, hukum Islam dan peranata sosial Dirasat Islamiyah 3. Ada buku-buku yang gitu. Oh tuh Pak, berat sekali ya. Saya akan beri pengantar saja. Kenapa belajar hukum Islam? Alasan pertama, alasan sejarah. Kemarin saudara sudah mendapatkan materi tentang sejarah hukum. Dalam bicara sejarah hukum itu, termasuk di mata kuliah kemarin, Perdata dan Dagang, saudara akan muncul di sana ada hukum yang berlaku. Apa itu? Hukum Islam. Jadi kenapa dipelajari hukum Islam ini? Karena hukum Islam itu ada hidup di Indonesia. Kalau orang Islam mau cerai, itu dia harus mengurusnya bukan di pengadilan umum. Kalau agama lain, mengurusnya di pengadilan umum. Tapi kalau Islam, di agamanya Islam, maka dia harus bercerai mengurusnya di pengadilan agama. Ada yang tahu pengadilan agama Samarinda di mana? Di mana? Di mana? Sini saudara, Juanda ini terus nanti di kanan jalan tuh Anda tulisannya Pengadilan Agama Samarinda. Saudara ini kurang main kayaknya. Nggak Pak, kami hanya dari kafe ke kafe. Iya, tapi di jalan tuh lihat juga lah di kanannya ada apa kan gitu. Nah, Pengadilan Agama Samarinda di Juanda di sini. Tuh. Ya. Salah satunya ya dia mengatur untuk hukum yang berkaitan dengan orang yang beragama Islam atau orang yang menundukkan diri pada hukum Islam. Masnya beragama non-Muslim, ya, beragama di agamanya apa, Mas? Agamanya apa? Katolik. Nah, Mas ini bisa berurusan di pengadilan agama, bisa. Apa itu? Kalau misalnya Masnya ini ngambil gini, di UMKT ini kalau mau bayar itu kan salah satu bank transfernya adalah yang resmi adalah BSI dan Muamalat. Nah, kalau Mas beragama Katolik, boleh buka rekening di bank BSI dan Muamalat? Boleh? Boleh. Nah, kalau bisa buka itu, nah itu statusnya adalah namanya Mas sedang menundukkan diri pada hukum Islam untuk urusan perbankannya. Sehingga kalau berkonflik urusan sama perbankan itu tidak dibawa ke pengadilan umum, tapi ke pengadilan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama. Kenapa? Karena statusnya sedang menundukkan diri dalam hukum Islam, peraturan Islam. Nah, gitu. Misalnya juga perbankan syariah, asuransi syariah, banyak ya sekarang itu. Termasuk mau pinjam kredit dan sebagainya. Jadi para orang yang punya hutang, debitor di bank-bank syariah itu tidak semuanya beragama Islam. Banyak saja yang dia beragama di luar Islam. Kenapa? Ya karena ini urusan bisnis saja, pinjam uang gitu. Kredit uang gitu. Nah, maka yang situ sebutnya adalah orang untuk pengadilan agama adalah untuk orang Islam atau orang yang disamakan dengan orang Islam dalam hal penundukan dia dalam hal-hal tertentu. Agamanya tetap Katolik Masnya, tapi ketika dia punya rekening, nah saat itu dia bersetuju untuk menggunakan aturan hukum Islam dalam urusan rekening itu. Sejarah inilah yang ditarik sampai jauh, yaitu sejak zaman Belanda dulu yang kita pelajari, bahwa ada hukum Islam yang berlaku dan diakui oleh pemerintah Belanda. Tapi ada garis bawahnya ya, harus ada kata tapi ya. Tapi tidak semua ranah hukum. Ada ranah-ranah hukum tertentu yang itu diperbolehkan menggunakan hukum Islam. Gitu. Jadi yang nanti juga akan dipelajari adalah dalam mata kuliah hukum Islam adalah hukum Islam secara luas, dan nanti dibatasi lagi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak semua, kalau ada pertanyaan apakah Indonesia itu menerapkan syariat Islam, jawaban saya iya, tapi tidak semua. Nah gitu. Saya kan ada bilang, apa nggak kasih? Tidak, Indonesia tidak, enggak. Jawaban saya iya, tapi tidak semua. Ya, dua hal yang berbeda ya. Walaupun substansinya ya kelihatannya mirip, tapi saya menggunakan istilah yang
Nah, kadang kita harus pilih-pilihan gitu. Saudara, jomblo apa single? Kenapa? Kan sama itu. Deritanya sama kan? Pak, saya single Pak. Karena single itu pilihan, kalau jomblo itu nasib. Ya, konsepnya sama juga, sama kayak gitu. Apakah saudara Indonesia menerapkan syariat Islam? Jawaban saya iya, tapi tidak seluruhnya. Alasan sejarah itulah yang mengakibatkan sampai hari ini dalam ranah hukum tertentu, hukum Islam berlaku, sehingga saudara sebagai mahasiswa hukum juga mempelajarinya. Oke. Misalnya dulu bahkan orang Belanda itu bikin buku orang mempelajari hukum Islam. Spesifiknya waktu itu belajar hukum Islam yang berlaku di Indonesia misalnya. Mereka bicara ini Muhammad Surah. Itu terjemahan dari Muhammadan Law. Mereka menggunakan istilahnya bukan istilah Islam. Ya, saya tunjukkan saja. Ada bukunya di sini, Muhammadan Ref. Dia belajar hukum Islam sebenarnya. Itu sejarahnya. Kayak alasan kedua, alasan penduduk. Saat ini, sekitar kurang lebih 23,4% jumlah penduduk muslim di dunia. Apakah Indonesia masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah muslim terbanyak di dunia? Atau ada negara lain yang menyusul? Berikut, kami merangkum beberapa negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia versi on the spot. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia hingga saat ini masih dipegang Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara di bagian Asia Tenggara ini jauh dengan kawasan Timur Tengah yang identik dengan kawasan muslim, tetapi Indonesia menjadi kawasan dengan jumlah populasi muslim tertinggi di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada 2010, total penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87,2% atau 209 juta jiwa lebih adalah penganut agama Islam. Jika melihat dari mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia, ini tidak terlepas dari sejarah masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Sebagian ahli sejarah menyebut jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang diperoleh dari para pedagang Arab bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Dalam pendapat itu disebutkan bahwa wilayah Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah daerah pantai Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai inilah agama Islam menyebar ke Malaka dan selanjutnya ke Pulau Jawa. Namun banyak lembaga survei terpercaya yang berpendapat jika dalam waktu dekat ini ada beberapa negara lain yang berpotensi mengalahkan jumlah penduduk muslim di Indonesia. Subhanallah, Selanjutnya di India, dengan lebih dari 121 juta muslim, India adalah negara ketiga di dunia yang memiliki populasi tertinggi umat Islam. Secara persentase, memang hanya 13,4% saja.
Tetapi ini dari jumlah penduduk India yang totalnya sekitar 1,2 miliar. Fakta ini menempatkan Islam sebagai agama terbesar kedua di India setelah Hindu. Namun menurut sensus di India, hari demi hari jumlah umat Islam di India terus meningkat. Hal ini setidaknya tergambar dari pertumbuhan jumlah penganut agama Islam yang meningkat 0,8%, sedangkan penganut agama lainnya mengalami penurunan. Allah hi Allah diya karo, अपना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है. Agama Islam adalah agama terbesar di Bangladesh. Penduduk Muslim di negara tersebut sekarang mencapai 151 juta jiwa lebih, atau sekitar 89,5% dari jumlah total 169 juta jiwa penduduk di sana. Setelah kedatangan agama Islam di negara ini, arsitektur lokal dipengaruhi oleh desain bangunan-bangunan Islam. Ini terlihat dari banyak masjid yang dibangun di ibu kota Bangladesh, di Dhaka. Bahkan kota terbesar di Bangladesh yang berpenduduk 15 juta jiwa ini terkenal dengan sebutan kota masjid. Just like a sunrise. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla. Negara yang terletak di benua Afrika ini mempunyai penduduk 88 juta jiwa lebih, dan sekitar 80 juta jiwa penduduknya memeluk agama Islam. Dengan jumlah ini, Mesir menyumbang kurang lebih 4,9% dari jumlah Muslim di seluruh dunia. Mesir menjadi daerah yang mempunyai peranan penting dalam sejarah perkembangan Islam. Sejak Nabi Muhammad SAW hidup, dakwah Islam sudah sampai di sana, yaitu ketika beliau mengirim surat kepada para penguasa di sekitarnya. Peranan di bagian Mesir dalam sejarah perkembangan Islam dapat dilihat dalam berbagai bidang, antara lain bidang politik dan kekuasaan daerah Islam, bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Oke. Dengan jumlah yang banyak di Indonesia, tuh ini angka tahun berapa saya lupa. Walaupun ini angka bentar lagi kalah kayaknya, kalah sama Pakistan dan India. Dengan jumlah yang banyak itu, maka urusan yang berkaitan dengan tadi ya menggunakan hukum Islam itu juga sangat banyak. Itu yang mengakibatkan maka pemerintah pun bahkan dari zaman era Belanda dulu, pemerintah perlu mengatur berkaitan dengan ini. Setiap ada, kita belajar di PIH kemarin, gitu ya, kalau teman-teman sampai pada itu, kenapa orang punya hukum? Ada hukum itu kenapa? Karena salah satunya karena ada interaksi sosial. Interaksi sosial, manusia sebagai makhluk sosial itu butuh pengaturan. Tertib di antara keduanya agar tercipta ketertiban, tidak terjadinya kekacauan dan sebagainya. Nah, karena banyaknya umat Muslim di situ juga mengakibatkan muncul aturan yang mereka terapkan, ya, yang mereka terapkan, maka perlu diatur oleh pemerintah agar terjadi ketertiban. Nah, alasan kenapa kita belajar hukum Islam, bahkan di prodi yang bukan hukum Islam itu karena itu tadi jumlah aturan yang orang yang mau diatur dengan aturan ini itu jumlahnya sangatlah banyak. Oke. Lalu alasan konstitusional dalam konstitusi kita akan temukan, ya, saya persingkat saja. Yang ketiga ini alasan ilmiah. Jadi as an academy, ya, saudara sebagai seorang akademisi belajar, maka saudara nanti akan temukan di berbagai negara, hatta bahkan yang negara di luar negara Islam, mereka mempelajari. Kenapa? Karena itu bagian dari nilai, bagian dari satu hal yang bisa diteliti dan dikembangkan. Di Oxford misalnya ada Oxford Center for Islamic Studies. Ya. Jadi di sini mereka mempelajari. Apakah isinya orang Islam? Mayoritas, ada 1-2 orangnya. Tapi mayoritas orang yang ada di sini, ya bahkan headnya, kepalanya, itu ya ketuanya bukan orang Islam. Mereka mempelajari itu. Ini
Kenapa saya ambilkan ini salah satu kampus terbaik ya di Oxford. Begitu juga kampus-kampus di tempat lain. Nah, ya. Karena kalau di Indonesia itu, kenapa saya ambilkan contohnya dari luar negeri? Karena di Indonesia itu seakan-akan kalau yang belajar hukum Islam misalnya itu, yakin saya hampir 100% isinya Muslim, kayak gitu. Padahal kalau di sana ya enggak, mereka belajarin itu mereka menilainya sama kayak sastra misalnya ya. Orang Amerika tapi belajar sastra Cina, sastra Jepang, sastra Prancis, nah gitu. Dia menyamakan itu sebagai satu bidang ilmu. Gitu. Maka dalam ini kita mempelajari hukum Islam. Lalu tadi saya sampaikan ya, ada pengaturan yang hidup bahkan diakui dan ditetapkan sebagai satu bentuk peraturan perundang-undangan. Ada peraturan tentang peradilan agama. Satu-satunya agama yang punya pengadilannya sendiri itu Islam. Pengadilan agama ini ya sebenarnya peradilan Islam, bukan karena nggak ada agama lain. Peradilan agama ini kalau kita lihat pengertiannya nanti adalah peradilan agama untuk orang beragama Islam atau tadi saya bahas orang yang menundukkan dirinya pada hukum Islam dalam perkara-perkara tertentu. Oke. Nanti ada juga berkaitan dengan hukum perkawinan. Jadi saudara kawin ya, sepakat ya? Saudara maunya kawin ya? Kawin, waris, wakaf. Itu ada salah satu yang banyak dibahas, salah satunya dalam kompilasi hukum Islam. Ini bentuknya instruksi presiden. Oke. Ini yang dipakai di peradilan agama. Nanti ada undang-undang lain, undang-undang tentang perbankan syariah, undang-undang tentang zakat infak sedekah, ada undang-undang tentang penyelenggaraan haji misalnya. Itu kan kaitan berurusan dengan urusan hukum Islam. Oke, bahkan dulu waktu saya kuliah D1 saya di Gajah Mada, ya jelas kampus negeri. Itu bukan itu tentu waktu saya kuliah itu bahkan yang banyak waktu itu mungkin sampai 40% lah. Saya bukan ras ya, etnis ya, kita bagi suku-sukunya. Ya, suku yang paling banyak itu adalah suku Batak. Dan banyak kan dari mereka itu beragama Katolik atau Kristen. Dan mereka ngambil mata kuliah hukum Islam ini. Dan ajaibnya dapat A. Kayak gitu. Jadi yang beragama, kok saya pasti nanti jelek nih. Enggak. Ya. Dan bahkan banyak yang beragama Islam di waktu hukum Islamnya jelek nilainya. Ya bagus, saya punya teman itu, dia waktu UTS masih ingat itu kan diumumkan nilainya. Yang paling tinggi itu nama teman saya itu namanya Elita Kristi Lumban Gaul dari asli orang Medan, agamanya Katolik. Coba waktu UTS paling tinggi nilainya. Ajaib. Makanya waktu itu saya tersinggung sekali. Sehingga waktu UAS saya harus lebih tinggi, saya bilang waktu itu. Kenapa? Bercandaannya sama teman saya. Masa saya kenal Islam dari lama, dia nggak dapat nilai bagus, dia malah bagus. Ya, kenapa dia bisa dapat tinggi? Dia karena belajar. Ya dia belajar start dari nol pasti. Jadi bisa. Oke. Cuma ada isu, saya sampaikanlah ya, isu yang paling terkenal itu adalah bahwa Islam itu menurut sebagian orang, bahkan umat Islam sendiri, hukum Islam, banyak orang umat Islam yang tidak mau diterapkan hukum Islam. Susah Pak, kami nggak bisa pacaran nanti Pak, kami nggak bisa begini Pak, nah, gitu. Nanti main judi slot kena saya Pak. Ada isu. Salah satu yang jadi isu paling besar adalah jadi dalam Islam itu ada hukuman, salah satu bentuk hukumannya adalah cambuk. Nah, bagi sebagian orang, ini ngeri banget deh. Saya jadi lihat contohnya. Ulangi, perbilangan mereka di wilayah Ahmad dengan sebuah takdir rumah yang
untuk sedikit. Ngeri nggak? Jadi hukum Islam itu kejam. Waduh, nggak berani ngomong siapa. Hukum Islam itu kejam dan mengerikan, dan tadi bayangkan yang lebih parah lagi adalah orangnya ditampilkan wajahnya, memalukan. Kadang buat yang cowok tadi mungkin sakitnya nggak seberapa, malunya. Apalagi mungkin yang pingsan tadi bisa jadi sakitnya nggak seberapa, malunya, wajahnya tampilkan, sebutkan namanya. Jadi Islam itu kejam, iya, agar tidak ada orang yang melakukannya. Salah satu masalah hukum kita itu adalah hukumannya itu kadang tidak menjerakan dan membuat orang santai aja. Ya. Saya tuh kadang bingung juga, ada orang ditilang, ya. Kalau mahasiswa kayak gini kan ya, mayoritas yang mungkin keuangannya morat-marit, ditilang suruh bayar. Kalau ditilang tuh suruh bayar berapa sama polisinya? Berapa? Kalau kalian ada yang pernah? Nggak ngaku. Ya? Ngaku aja ngaku. Pengalamannya berapa? Hah? 500? Bayar di tempat apa di mana? Di tempat. Nah gitu. Bagi orang mahasiswa itu 500 ngeri. Tapi bagi orang yang duitnya banyak, santai aja dia. Iya kan? Ada yang dibayar 100, ada yang dibayar. Pertanyaannya terkadang yang itu tuh tidak menjerakan. Ya, ada maling, dia dihukum penjara 2 tahun. Selesai dia keluar dari penjara ngapain? Maling lagi. Kenapa? Karena dia tidak merasa jera dan tidak merasa takut. Itu salah satu permasalahan dalam hukum kita ya. Itu yang perlu kita diskusikan nanti dengan saudara. Perlu mengingat-ingat itu sehingga nanti dalam periode kuliah-kuliah berikutnya itu menjadi bahan saudara yang bisa untuk jadi start yang baik untuk saudara belajar. Hukuman itu gimana? Hukuman yang saya pernah diceritakan waktu S2 dulu, teman saya tuh seorang penyidik polisi. Nah, dia cerita, tuh ada anak kecil nyolong motor. Ya usianya 13 tahunan gitu lah, nyolong motor. Karena dia masih kecil, di bawah 18 tahun tuh hukumannya kecil. Ya, kecil juga karena dihitung masih anak-anak. Oke, masuklah dia penjara sebentar. Enggak berapa lama, bentar aja itu.
Ya kan, tidak lama nanti dia cerita, nanti dia pernah nangkap orang yang maling motor lagi. Siapa? Ya anak kecil yang dulu dia tangkap itu. Dia mau bilang gimana itu. Bahwa ternyata banyak di kita itu hukuman yang tidaklah menakutkan, betul. Nah, itu salah satu isu yang masalah yang terjadi saat ini. Koruptor masuk penjara, keluar nyengar-nyengir aja dia, masih kaya. Ya. Nah, gitu. Beda kalau dia takutnya itu bukan di penjara, kalau koruptor tuh dimiskinkan, asetnya dirampas oleh negara. Itu dia takut. Tapi kalau dia cuma di penjara, itu enggak takut banyakannya. Buktinya ada kan yang masih habis penjara nyalon lagi ada. Enggak malu tuh. Kenapa ditampilkan wajah, disebut namanya, agar orang itu malu kalau melakukan perbuatan. Jadi sudut pandangnya bukan diambil sudut pandang ingin menghukum orang. Tapi bagaimana hukuman itu kalau bisa nggak ada yang kena. Kenapa? Karena itu menakutkan. Jadi saya sampaikan, bagi yang tidak masuk kurang dari 85% presensinya, mau di sini maupun di open learning, itu pasti saya pastikan nilainya jelek. Nah, kalau saya cuek-cuek saja, lalu saya tidakkan aturannya itu, lalu semua nilainya baik-baik saja, mahasiswa nggak ada lagi yang takut. Ya, cuek aja dia. Ada yang belum absen? Sudah? Oh, kan belum bisa. Tadi kira sudah semua. Silakan. Kalau absen itu tidak bernilai apa-apa, nggak ada yang mau absen, cuek-cuek aja. Nah, agar sesuatu itu ditaati, salah satunya adalah karena dia bernilai. Baik bernilai mendapatkan sesuatu, atau kalau dia melanggar, dikenakan sanksi yang namanya sakit itu, sanksi itu harus yang membuat orang tidak takut. Saya pernah ketemu preman tuh bilang gini. Jadi dia ngomong sama bosnya. Bosnya ini dihina, dicaci maki lah gitu. Bos, saya tersinggung bos dijelek-jelekan sama orang itu. Bos, biar orang tuh saya gebukin, tapi tolong selama di penjara anak istri saya dikasih dirawat lah, disantuni, dikasih nafkah. Jadi dia santai aja masuk penjara. Di penjara itu enak apa enggak? Belum pernah coba kan? Ya. Tergantung, saya bilang ya. Kalau ada orang, saya pernah cerita di sini apa enggak ya? Saudara kalau ketemu pengemis, dia melas banget, Pak, saya sudah 2 hari nggak makan gitu. Ya. Saya kasih tahu kalau ketemu orang begitu, suruh masuk penjara. Di penjara tuh terjamin makannya 3 kali sehari. Lah dia yang ngemis-ngemis itu nggak terjamin makannya. Lebih susah mana? Di penjara apa yang ngemis itu? Jadi kalau ketemu pengemis ngaku nggak makan, suruh masuk penjara. Itu bercandaan saya dari ya gitu ya. Ini kan lebih menyenangkan yang ngemis itu dibandingkan di dalam penjara. Soalnya dulu pernah ada orang berdoa begini. Kan dia bilang, dia tuh jarang ibadah. Kenapa dia bilang sama temannya, saya tuh susah mau ibadah, mau jadwal sholat apa tuh, saya tuh sibuk kerja. Saya sibuk kerja keras begini tuh uangnya nggak ada. Buat makan aja susah, padahal saya sudah kerja pontang-panting, banting tulang. Kata temannya, doalah. Saya tuh udah berdoa sekian kali ini. Akhirnya dia berdoa, bilang, ya Allah, saya akan rajin ibadah, tapi tolong sediakan saya tak perlu kerja. Setiap hari saya ada makanan, ada susu, ada roti. Dia cerita gitu. Ya doanya gitu. Yang penting setiap hari saya akan rajin ibadah. Kalau saya tidak perlu sibuk kerja lagi. Saya sekarang ini sibuk kerja, jadi susah mau ibadah. Allah kabulkan. Dia masuk penjara. Sediakan makan, tak perlu kerja, ada susu, ada roti. Ya, gitu.
Then how should we do it? Those are the questions that Malaysia is a multiracial country. If Hudu's law has to be applied, how should we apply? Brother, I don't know the constitution of Malaysia. I'm just a traveler. What Islam says, I can tell you. Malaysia, I'm not the right person to have asked. Quran says, "Fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun." Ask the person who is expert. I'm not expert in Malaysian law. I have not studied the constitution of Malaysia, so I will not know what is Malaysia says. I can say what does Quran say. Quran is giving capital punishment for certain crimes. That I can comment on. For example, if someone commits rape, in Islam, it's capital punishment. You will say, oh, capital punishment is the days of advanced technology. Islam is a barbaric religion. What is religion? I know this thing. And I've asked this question to many non-Muslim scholars on that. If God forbid, someone raped your mother, and if the rapist is born in front of you, and if you are the judge, what punishment will you give the rapist? Brother, God forbid somebody rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? Brother, capital punishment. Capital punishment, correct. So when I ask this question to non-Muslims, 100% gave the same reply. When someone raped your mother, you have to give capital punishment. When somebody raped somebody else's mother, you say capital punishment is wrong. So in Islam, for certain crimes which involve fasad, corruption in the world, in this life, there is capital punishment. And I'm asking the question, before capital punishment, there is a rule for hijab in Islam, that the woman should be properly dressed up in hijab, the man may look at a woman, he should lower his gaze. Surah Nur chapter number 24, verse number 30 and 31. So in Islam, the woman should be dressed up modestly with hijab, and a man should lower his gaze. After that, if anyone gives capital punishment, I'm asking the question today, in America, people who come to America is the most advanced country in the world. Do you know the maximum rate in any country in the world? It is USA, America. According to statistics of 1990 FBI report, every day on average 1,756 years took place. According to stats of 1996, US Department of Justice, every day 2,730 cases of rape took place. That means every 90 seconds, one rape taking place. You know, we have this auto rape for the past 3.5 hours. Already 350 rapes have taken place in USA since the time we are here. Since the time we are here in this auto rape, 350 rapes have taken place in USA. I'm asking the question that if you implement the Islamic Sharia in USA, that every lady should wear the hijab, the man should lower his gaze. After that, anyone rapes a woman capital punishment, death penalty. I'm asking the question, will the rate of rape in America, USA, will it increase, will it remain the same, or will it decrease? Brother, decrease. Decrease, correct. To implement the Sharia, you get results. That's the reason certain times you have to give capital punishment. You have to implement the hudud. And if you implement in any country in the world, believe me, the crime will come down. That's the reason I say Islam is the best way of life. That's the reason the least rate of rape in any country in the world is Saudi Arabia where it was practiced. I don't know what was practiced in Malaysia, but if you implement this in Malaysia also, inshallah the rate of rape will come down. Thank you. Oke. Pada dasarnya hukum Islam yang berkaitan dengan pidana itu hanya di Indonesia hanya berlaku di Aceh, ya, di Aceh, di Nangro Aceh Darussalam. Di mayoritas Indonesia yang banyak berlaku itu bukan hukum pidananya, tapi lebih spesifik adalah hukum perdatanya. Oke. Dan kasus yang paling banyak, ya, yang banyak ditangani itu apa? Kasus berkaitan dengan perkawinan. Apa kasus perkawinan? Yaitu yang berita di gosip-gosip itu apa ceritanya? Cerai. Kasus itu yang paling banyak. Apakah pengacaranya itu pasti muslim? Enggak juga. Jadi seorang non-muslim jadi pengacaranya orang urus cerai dengan cara Islam, it's okay. Tidak ada masalah. Kayak gitu. Baik, saya balik ke slide ini.
Oke, kalau kita belajar hukum seperti mata kuliah yang lain, di mata modul-modul yang lainnya, saya akan bicara tentang sumber hukumnya. Di Indonesia, ya, kita hukum Islam yang berlaku di Indonesia sama, nanti ada tambahannya tapi adalah rujukan yang pertama ya Al-Quran, Sunnah, dan yang terakhir nanti istihad. Istihad inilah yang nanti akan sangat banyak bidangnya, akan saudara pelajari di dalam mata kuliah usul fikih. Oke, nanti saudara akan ketemukan ijma, ada qiyas, ada masalih masalah, ada istishab, ada sadul zara'i, ada al-qur, ada qaul sahabi, amal wahyu Madinah, syar'u man qablana, istishab. Aduh, apa itu pula, Pak? Ya, nanti saudara akan temukan itu. Tugas saya mengantarkan saudara nanti ketemu itu. Plus, kalau di Indonesia, nanti tentu yang kita tambahkan adalah sumber-sumber hukum. Kalau ini aspeknya perdata, ya aspek-aspek sumber-sumber hukum yang saudara kemarin temukan di dalam mata kuliah perdata. Ada BW, Burgerlich Wetboek. Kalau dalam dagang ada Wetboek Pan, Proof Handle, dan sebagainya. Ada aturan-aturan itu, ada kebiasaan, ada bahkan adat, gitu ya. Karena dalam hukum perkawinan yang maupun dipakainya di hukum Islam, nanti kan ada unsur-unsur adat di dalamnya. Ini saudaraku yang perlu dipahami bahwa dalam hukum Islam itu ada tujuan utama. Tujuan utamanya ada 5 ini. Tujuan utamanya ternyata hukum Islam itu adalah untuk menjaga 5 hal ini. Menjaga agama, protection of religion, menjaga kehidupan, protection of life, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka dalam Islam judi itu dilarang. Kenapa? Dia menjaga akal dan menjaga harta. Karena orang yang main judi, kayak slot itu, ada cerita main. Itu dia sudah pasti kehilangan harta, lebih-lebih lagi dia tuh kehilangan akal. Maksud saya gimana? Karena yang main judi itu, mohon maaf ya, yang main judi itu, banyakan di Indonesia itu, ya ada yang kaya, ya orang kaya maksudnya, tapi tidak kaya dari judinya. Tapi mayoritas yang main slot itu malah adalah orang yang hartanya terbatas, bahasa kasar miskin, sehingga dia yang main judi slot itu udah miskin, bodoh lagi. Gobloknya itu kuadrat gitu loh. Saya mau tanya, kalian tahu yang banyak beredar tuh yang alat capit-capit itu, main boneka-boneka itu judi. Itu perjudian dalam hukum Islam. Apa judinya? Judi itu intinya kalau dia membayar sesuatu bisa dapat, bisa enggak. Nah, itu judi sudah. Ya kan? Kalau dia bayar pasti dapat, nah itu bukan judi. Nah, karena saudara bayar itu kan dibodohin sama dia. Jadi alat capit itu dia itu biasanya diatur intervalnya. Jadi saudara masukkan koin 20 kali baru bisa dapat 1. Bisa jadi 100 kali baru bisa dapat 1. Jadi dia nggak akan pernah rugi. Tukang bandarnya itu nggak akan pernah rugi. Kenapa? Karena yang capit itu nggak akan pernah rugi. Karena intervalnya kalau sudah 100 kali, harganya pasti lebih dari harga bonekanya. Harga apapun lah itu. Nah itu jadi ikut ini kasih tahu itu perjudian. Dan yang ikuti ya bodoh. Ini nih, kenapa? Karena itu sudah diatur caranya. Ya kalau saudara kira itu skill-skillan gitu, itu bukan skill. Itu sudah diatur. Lalu kalau saudara dapat merasa hebat, bukan. Pas kebetulan saudara kena interval yang cukup. Mesinnya dikira bodoh. Yang bikin ternyata dikira bodoh. Enggak. Apalagi slot jelas-jelas diatur sama yang bikin software. Pas giliran sudah bosan main, aduh kok nggak pernah menang, tiba-tiba dibikin menang, jeder. Kenapa? Agar main lagi. Orang main judi itu kan masalahnya satu saja, karena pernah menang atau lihat temennya menang.
Coba lihatnya kalah terus berhenti main. Masalahnya pernah menang, ya kan Mas ya? Ya, pernah. Iya. Makanya yang masih main judi itu, apalagi yang slot itu, sudahlah. Ya, mbak-mbak ya, mau pacarnya tuh ganteng, keren gitu ya, tapi masih main slot itu, sudah miskin, goblok itu ya, lengkap. Saya kasih cerita yang paling jelek lah itu ceritanya. Tinggalin aja itu, otaknya sedang nggak dibawa. Hati-hati, banyak permainan-permainan kelihatannya main-main doang, padahal judi. Nanti saudara akan temukan lagi penjagaan terhadap agama. Dalam Islam dilarang, misalnya perang pun, ada sedang terjadi perang saudara, perang di di Palestina. Dalam Islam itu diatur loh, perang itu saudara temukan ya dalam gerilyawan itu. Kalau dalam Islam itu mujahid yang benar, itu dia hanya membunuh orang yang berperang. Maksudnya yang angkat senjata. Orang anak-anak kecil, perempuan itu dilarang untuk bahkan yang dilarang itu salah satunya adalah menghancurkan gereja, menghancurkan tempat ibadah. Dalam Islam bahkan dalam perang pun dijaga agama, bukan hanya agama Islam. Tempat ibadah agama lain itu dipersilahkan ada. Dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi silakan kalian mau beragama apa? Silakan. Hatta dalam perang. Makanya dalam Islam itu yang benar aturannya dijaga agama itu. Agama apapun itu. Lalu dijaga nyawa ini. Jadi ada berita begini. Kenapa ada hukuman mati? Dalam Islam tuh banyak hukuman yang kejam itu. Agar orang tidak mudah menghilangkan nyawa orang lain. Termasuk menghilangkan nyawa dirinya sendiri. Nah sekarang ini lagi tren banyak. Aku udah lelah. Aku udah gak kuat. Nah gitu. Saudara-saudara ini saya mumpung ini ya. Hati-hati ya, sekarang banyak tren itu, mahasiswa terutama. Mahasiswa ya, habis dimarahi dosennya, gak kuat apa, nanti tiba-tiba ditemukan tak bernyawa. Tolong ya kalau ada teman-teman kalian yang ada indikasi begitu, sekali lagi bukan malah dibully, bukan malah didekati, jangan kita tolong dia ya. Tetaplah saudara hidup walaupun tak berguna ya. Ada cerita begini, ada seorang, sebut saja namanya Slamet. Slamet ini membunuh seseorang bernama Paijo. Ini kejadian nyata, namanya aja saya bela. Kejadian nyata nih, membunuh. Kenapa Paijo dibunuh? Ternyata Paijo ini baru keluar dari penjara. Kenapa Paijo di penjara? Karena ternyata 8 tahun yang lalu, jadi Paijo ini di penjara 8 tahun. Paijo ini dulu membunuh bapaknya Slamet. Bayangkan, ya, bayangkan perasaan Slamet. Ngelihat orang yang dulu bunuh bapaknya, cuma di penjara berapa? Pahit itu. Nah, dalam Islam tuh kenapa ada hukuman bagi pembunuh tuh berat sekali? Kenapa? Karena jangan sampai ada tuh menghasilkan pembunuhan, udah di penjara dibunuh lagi dia orang. Kenapa? Karena itu tadi. Tidak ada penjagaan yang kuat terhadap nyawa. Nyawa gampang banget dihilangkan. Seakan nyawa itu harganya. Gitu ya. Jadi tolong dalam Islam itu dijaga betul masalah nyawa. Oke, ini. Saya akan bahas ini nih. Menjaga ini keturunan. Menjaga nasab.
Nah, dalam Islam itu kenapa dilarang perzinahan? Karena kenapa itu merusak nasab. Sekarang itu banyak anak yang ada akte kelahirannya itu atas nama ibunya, tidak ada bapaknya. Kenapa? Karena malam mingguan muter-muter, nah, melipir ke Oyo. Saya sebut merek lagi ya. sorry. Adanya dalam Islam itu pernikahan itu begitu sakral. Coba saudara bayangkan ya. Orang open BO, ya. Dia transaksi bayar berapa? Kalau open BO? Berapa? Oh, diam aja. Berapa tarifnya? Kalau mahasiswi berapa? Ada, itu buka aja. Hah? Buka aja tuh. Aplikasinya dibuka, Mas. Udah uninstall ya? Oh. Anggaplah misalnya ya, saya nggak tahu harganya, anggap 1 juta. Dia bayar 1 juta, terus ngamar semalam gitu ya. Coba bayangkan, Islam itu dipermudah. Menikah, ada pernikahan. Orang kadang membayangkannya kan sama tuh Pak, sama-sama bayar mahar, lalu sama-sama ngamar dan sebagainya. Dalam Islam itu dijaga, bukan yang dilakukan itu bukan hanya enak-enaknya itu, ya. Tapi itu satu institusi keluarga yang nanti melahirkan hubungan kewajiban suami, kewajiban istri, punya anak, bagaimana ngerawat anak, bagaimana mendidik anak, sebagainya, melahirkan itu. Di Eropa sekarang itu di beberapa negara itu sedang masalah. Jadi agama nanti paling besar di Eropa itu, menurut statistik, kira-kiranya statistik, itu agamanya 50 tahun lagi yang paling banyak itu adalah Muslim. Alasannya bukan karena orang Eropa masuk Islam, enggak. Alasannya karena orang yang di Eropa itu banyak imigran dari Arab. Dan kelebihan mereka adalah anaknya banyak. Sedangkan orang di Eropa, ya, ngamarnya banyak, anaknya yang sedikit. Ya, sehingga di statistik diperkirakan nanti yang jumlah paling banyaknya itu Muslim. Alasannya bukan alasan macam-macam. Alasannya karena Muslim itu mayoritas yang saat ini anaknya banyak. Mbak mau punya anak berapa? 12. Siapa aja yang boleh. Nah, 2 anak cukup. 2 anak cukup ya? Cukup. Cukup tuh C loh Mbak. C itu kan A itu amat baik, B itu baik, C itu cukup. Jadi kalau kalian punya anak 2, tuh dapat nilai C. Mau dapat nilai C? Enggak, ya bercanda aja. 12 boleh. Bahkan dalam Islam itu dijaga, diberi satu institusi, selain pernikahan, ya, dijaga kehormatannya. Dijaga kehormatannya dengan pernikahan yang banyak kok dikorban dari, mohon maaf ya, perilaku seks bebas itu bukan yang laki-lakinya senang-senang aja, mbak-mbaknya itu loh yang lebih, yang banyak korban kan bukan. Laki-laki itu makin tua, makin kaya, bisa cari yang muda, gitu. Kalau perempuan, mohon maaf, makin tua, ya tuh sunatullahnya makin berkurang cantiknya, ya, makin berat untuk menggait. Makanya kalau hanya berurusan dengan tampang dan sebagainya, nah, itu yang, itulah institusi pernikahan itu menjaga kehormatan, menjaga. Bahkan ya, ada satu dalam hukum Islam ini yang banyak saya salah satunya tugasnya meluruskan apa yang ada misinterpretasi, pemahaman di ada.
Salah satu yang menjadi pemahaman di Indonesia itu adalah berkaitan dengan poligami. Saya perlu klarifikasi ya. Poligami itu sudut pandangnya, saya tolong ikuti sudut pandang saya nih. Dulu pernikahan itu bisa istrinya sangat banyak. Soekarno itu istrinya berapa? Banyak. Nah, intinya ya, Islam itu membatasi, nggak boleh sebanyak itu, maksimal cuma 4. Ya, jadi sudut pandangnya bukan punya satu istri lalu nikah lagi, bukan. Tapi sudut pandangnya dulu orang itu istrinya wakeh banyak, lalu dibatasi nggak boleh sebanyak itu. 4 pun kamu harus adil. Kalau kamu tidak adil masuk neraka. Itu ya. Sudut pandang berubah itu. Kalaulah ada orang yang pilihan, sekali lagi itu pilihan. Mau poligami silahkan, enggak poligami juga dipersilahkan. Jangan menganggap saya poligami itu pahalanya lebih besar. Enggak. Nah gitu. Lalu kalaulah ada orang yang berpoligami lalu jelek, jangan salahkan poligaminya. Kalau ada Muslim, kalau ada orang Katolik, kalau ada orang Hindu berperilaku jelek, saudara salahkan Muslimnya? Apa salahkan Katoliknya? Apakah salahkan Hindunya? Bukan kan? Yang disalahkan perilaku buruknya. Kalau ada Muslim koruptor, apakah saudara salahkan Muslimnya? Kalau ada orang sholat terus dia korupsi, apakah saudara salahkan sholatnya? Kalau ada seorang yang menikah, nanti kalau ada yang menikah di sini lalu pernikahannya buruk, apakah saudara salahkan pernikahannya? Bukan, yang disalahkan adalah orang yang melakukannya. Karena ada pasti orang yang melakukannya dengan baik. Jadi rumah tangga mereka tetap harmonis. Setidak-tidaknya sama-sama berpaham. Mereka dilaksanakan di Aminah, ini kerja dan kopi atau sebenarnya. Siti Aminah merupakan istri pertama Maria. Mereka nikah sejak tahun 1998. Sedangkan dia dan Novita merupakan istri kedua dan ketiga Maria, yang dinikahi berturut-turut pada tahun 2007 dan 2010. Poligami itu banyak ada yang sebenarnya kalau sebenarnya 100% senang itu saya 10% senang, yang 90% sangat senang karena prinsip soal proteksi ketika dipanggil dalam pendidikan masing-masing. Namun kata-kata kejadian berulang di mana sangat takut di timur. Selain itu orang bagi dia dari bersama dan menghadir sholat. Kuncinya dalam tidak melakukan dengan baik. Tapi itu sebenarnya ada orang di mana itu jika suaminya ingin amal bersama saya, ya sebenarnya pun dengan saya itu awal itu tapi setelah kita sering bergabung di satu rumah dan ada itu dia punya itu terlihat jika kawan-kawan yang nanya nanti sama si aku ini sama si B bisa datang nggak sama aja
Kementerian Agama Kabupaten Jember tak mempersoalkan kehidupan rumah tangga dengan istrinya yang satu. Hanya saja sang suami diwajibkan berlaku adil dan mematuhi kriteria syarat perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya harus mendapat izin dari istri pertama. Ya, tentu harus ada izin istri ya, yang dalam ini yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah pengadilan agama. Yang berkeinginan untuk istri lebih dari satu dengan persyaratan-persyaratan yang terkait itu, itu harus mendapatkan surat izin dari pengadilan agama. Sebelum fokus untuk seluruh pesan berlaku di dinas sekolah di kesehatan, Lora Fadel sempat duduk di kursi anggota DPR RI. Kini Lora Fadel hingga mempunyai 5 orang anak dan 2 istri. Mahfud Sunardi melaporkan untuknya. Ya, ada yang baik, nggak semuanya buruk, kan gitu. Itu pilihan saja. Yang mau jadi istri pertama silakan, bebas ya. Mau istri 1, 2, 3, itu tadi slotnya masih ada 1. Oh baik-baik saja kan gitu. Tak semuanya buruk. Jadi jangan saya klarifikasi saja karena banyak orang selama ini selalu ini buruk, oh ini suaminya nggak setia tuh. Tanya tuh si istri yang ketiga tuh. Di 2000 ini berita tahun 2018 kalau nggak salah. 2019 kemarin si orang itu terpilih jadi anggota DPR RI dan di depan gedung Senayan dia foto bertiga gitu. Berempat, dia anak. Yang lain itu kan dia foto anak istri. Enggak dia istri gitu. Tapi tentu kita juga tidak melupakan bahwa dalam Pemirsa, lebih dari 5.000 kasus perceraian terjadi di Indramayu. Selama beberapa tahun, angka perceraian di Indramayu menjadi yang tertinggi di Indonesia. Apa pemicu utama tingginya perceraian di Indramayu? Berikut kita saksikan liputannya. Hari itu mendaftarkan diri untuk bercerai dengan suaminya Pengadilan Negeri Agama Indramayu, Jawa Barat. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama petani asal Kecamatan Cibinong ini terpaksa meminta berpisah dengan suaminya. Tak hanya itu, Pengadilan Agama Indramayu mencatat sejak awal Januari hingga September 2016, lebih dari 5.000 kasus perceraian terjadi di Indramayu. Jumlah perceraian di Indramayu tercatat paling tinggi di Indonesia. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama perceraian terjadi. Selain faktor ekonomi, faktor lain penyebab tingginya perceraian di Indramayu adalah pergeseran keluarga terkait makna pernikahan. Menikah tidak lagi dianggap sakral. Oke, saya cut saja. Ya, gitu. Jadi kasus saya dalam sudut pandang orang hukum, kasusnya sangat banyak. Bayangkan dalam 5.000 satu tahun ada 5.000 kasus. Ini satu kabupaten loh. Hanya satu kabupaten, Indramayu. Bayangkan dalam satu tahun ada 5.000 duda dan janda. Berapa coba itu kalau satu kasus? Berapa lawyernya dapat berapa? Itu dapat berapa lawyer yang nangani sekian? Kan gitu. Dan lawyer apakah pasti muslim? Saya bukan sampaikan tadi. Enggak. Saya sering aja nemukan lawyer teman-teman saya yang beragama di selain Islam, tapi dia mengurusi perceraian seorang muslimah. Oke, itu ya. Tapi ini juga mengajarkan kepada kalian. Nanti kalau belajar hukum Islam, nanti saudara juga bicara tentang pernikahan. Nah, gitu. Pernikahan. Kenapa? Karena sekarang isu pernikahan, isu ini sangat masif. Selain karena perceraian, juga karena satu lagi, ya, mbak-mbak itu ya. Jangan selalu nyari yang ganteng, ya, karena yang ganteng itu belum tentu nyarinya cewek, bisa jadi nyarinya
Masa pendukung LGBT di Indonesia. Masa pendukung LGBT di Indonesia yang marah LGBT soal Dia juga dalam protokol di sana ada protokol LGBT telah menjadi inspirasi penikmat seni dan siapa yang Maraknya desas-desus LGBT di Indonesia saat ini sudah menyeret sejumlah nama personal di tanah air menjadikan LGBT sebuah ancaman besar. Pasalnya, di Indonesia sendiri LGBT telah memiliki kelompok pendukung. Hal ini tentunya bertentangan dengan norma agama dan juga norma sosial. Masyarakat punya sekolah sendiri nilai keberadaan LGBT. Nah, keberadaan kaum LGBT masih tersebar. Beragam pendapat di seluruh kota besar di Indonesia, selain Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Jawa 30 Januari dan 2 Februari 2016, dan 397 responden mahasiswa. Jumlah responden setiap kota tergolong secara proporsional dan hasilnya cukup menjadi perhatian. Banyak terkait LGBT dibandingkan kenyataan yang ada. LGBT yang terbentuk saat ini atau lebih dibanding orang sekitar 82% responden. Hanya sekitar 12% responden yang menyatakan bahwa cinta yang terbentuk sesuai dengan kenyataan. Banyak sekitar punya teman lesbian atau gay. Sekitar 81% responden mengaku memiliki teman gay atau lesbian. Teman gay dan lesbian lebih banyak dimiliki oleh responden jumlah dari senilai 46%. Dibandingkan dengan jiwa jumlah dari senilai 32%. Hanya sekitar 50% responden yang tidak dapat mengenali orientasi seks non-binary. Selanjutnya pertanyaan seputar seberapa banyak yang dapat menerima kehadiran LGBT. Sekitar 70% responden yakin bahwa hanya sebagian besar masyarakat saja yang dapat menerima kehadiran LGBT. Hanya sekitar 13% responden yakin tidak ada yang bersedia menerima LGBT. Sementara Jabodetabek jumlah yang kecil yaitu sekitar 13%. Penerimaan masyarakat terhadap LGBT, responden berpendapat, ini tidak waktu penerimaan terhadap kehadiran LGBT akan meningkat. Lebih dari separuh responden senilai 57% menyatakan demikian. Separuh responden juga berpendapat bahwa tingkat penerimaan LGBT pada 10 tahun yang lalu lebih kecil yang akan ditahan. Data LGBT sedang kami bicarakan, jumlahnya semakin bertambah. Selanjutnya dalam pertanyaan mengenai bagaimana situasi LGBT. Oke, intinya ini LGBT itu sedang marak gitu ya. Salah satu yang ditentang betul dalam hukum Islam. Salah satunya kenapa? Karena merusak keturunan. Di mana laki-laki mau punya anak itu kan laki-laki dan perempuan. Gimana mungkin punya anak kalau dia main anggar? Hanya untuk yang paham saja. Oke, saya panggil namanya ya, Ardi Wiranata, nggak ada? Ardi Wiranata nggak ada? Aldip Yoga Pratama, Andi Muhammad Mugalsyah, oke. Al Ghifari, Muhammad Azril, Nabila Ratu, Syahira Oktifa, Muhammad Zakir, Meisa, Fajar Ramadan, ini izin lomba, Eza Ahnaf, Nabil, Olga Lutfia, Nabila Pasha, Gusti Maulana, Adinda Salsabila, nggak ada. Adinda Salsabila, Gabriela Salisa, oke. Muhammad Haikal, oke. Darmayani, mana? Oke. Muhammad Rafli, ada? Adi Gunawan, Rizka Dwi Sagita,
Narendra Firmansyah, Rahmat Fadli, Muhammad Fadil, nggak ada. Najwa Rafifah, Muhammad Wahyudi, Randy Putra, nggak ada. Abdurrahman Fauzan, Rian, oke. Ardiansah, nggak ada. Mauldina, oke. Imro'atul Azizah, nggak ada. Muhammad Indra, Cindy Aulia, Asya Nur Adha, Luciawati Dwi Mega, Novira Fitriani, Nazwa Anabella, Andri Umirtang, nggak ada. Sumiati Anggraini, oke. Hasana Ina, mana? Oke. Dirga Adi Saputra, nggak ada. Lilis, Nila Maulida, mana? Oke, di belakang. Serli Kartika, Muhammad Syafiq Bintang Ramadan. Muhammad Syafiq mana? Oh, yang ke toilet tadi. Dewi Trista, Ekawati, Yuda Eka, Abdul Aziz, Ahmad Syarwani. Ahmad Syarwani mana? Ahmad Syarwani mana? Kenapa tanda tangannya ada? Nah, saya tuh dapat laporan soalnya. Ini ada yang titip. Ahmad Syarwani mana? Yang nanda tanganin siapa? Ngaku, saya jubu-jubu dibanding Ahmad Syarwani ini nanti saya kasih E. Ya, kalau nggak ada yang ngaku nanda tanganin ini, ya kamu yang nanda tanganin. Kenapa? Saya ya dua-duanya itu adalah koruptor. Apa gunanya ke saudara kuliah hukum kalau pelakunya koruptor? Ya, sia-sia. Ya. Suruh orangnya ngadep saya. Calvin Kenangan, Fitrah Ramadan, Ferdiansah, Enrico, Olivia, Anissa Salsabila, Clara Rida, Citra Dewi, Ayu Wulandari, Rifki Rusdiansah, ada Rizal Wardi, Aditya Noval, Safar Nasa, okay. Sukma Ayunin, Muhammad Arif nggak ada. Ahmad Bakri. Oh, ada 2 orang tanda tangan. Yang tak tangan kenapa 2 orang? Apa? Ahmad Bakri. Terus? Ngapain tanda tangan? Noval Ramadhani, Aziz Ratu Rahma, Dwi Ayu Wulandari, okay. Audia Fadila, Taufik Hidayat, okay. Ahmad Nazril, Ilham, bukan? Oh, nggak ada Ilhamnya. Muhammad Imam, Rosmayana. Oke, itu ya 1 orang tadi dipanggil. Baik, demikian kuliah kita pada hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Oh ya, saya mengingatkan, bagi yang kemarin sudah menghadap saya dan saya perbolehkan UTS,
Jadi tidak semua ya, bagi yang menghadap saya dan saya perbolehkan UTS. UTS-nya besok pagi, Kamis pagi jam 8 di coworking space. Saya ulangi sekali lagi. Ya, bagi kalau siapa tahu ada yang nggak datang, dikasih tahu temennya. Yang kemarin tidak UTS dan diperbolehkan UTS oleh saya, itu besok di coworking space gedung A di bawah, ya, jam 8 pagi. Jangan sampai terlambat. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.